Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biasa kita mengkaji tema sirah, tak kenapa panitia minta mengkaji seputar tauhid gitu. Iya, tauhid. Siapa panitianya nih? Belum datang. Yang minta kaji. Sama kita kasih undang dong. Mungkin selang-seling gitu ya. Ya, alhamdulillah. Jadi bicara tentang tauhid, ini kan pembicaraan yang sangat luas sekali. Karena tauhid sendiri adalah tujuan diutusnya seluruh para nabi sejak Adam sampai Rasul kita. Dan itu disyaratkan dalam Al-Quranul Karim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut. Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul kecuali tugas mereka menyerukan kepada umatnya sembahlah Allah alias tauhid dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Jadi memang tujuan diutusnya para nabi dan rasul itu mengajak manusia ke dalam tauhid. Dan itu kita bisa lihat dalam Al-Quran, bagaimana ucapan-ucapan para nabi dan rasul ketika berdakwah kepada kaumnya. Mereka mengatakan u'budullaha, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'ah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun di kota Mekah itu hanya mendakwahkan tauhid saja, tidak yang lainnya. Karena ibadah-ibadah itu baru disyariatkan periode Madinah 10 tahun. Jadi kita lihat porsinya lebih banyak mendakwahkan tauhid 13 tahun. Karena di Madinah itu sibuk jihad kan itu ya. Dan juga disyariatkan syariat ibadah-ibadah yang kita kenal dengan salat, puasa, zakat dan begitu seterusnya. Tapi saya tidak hendak membicarakan tentang definisi tauhid, pembagian tauhid, keutamaan tauhid gitu ya. Karena terlalu lama pembahasannya. Saya akan membahas justru kebalikan daripada tauhid. Karena begini, ada istilah para ulama itu wabididdiha atau wabididdihi tatabayyanal asya. Dengan mengenal lawan daripada istilah tadi, maka akan jelas perkaranya. Jadi kalau kita melihat kebalikannya, biasanya perkara itu akan jelas. Lawan daripada tauhid, syirik. Jadi kalau kita menjelaskan kesyirikan, maka jelaslah apa itu tauhid. Ya, jadi malam ini kita akan menjelaskan seputar kesyirikan. Kenapa saya angkat masalah syirik ini? Karena ini masalah bicara soal amalan yang sudah kita banyak lakukan. Percuma kita ini sholat, puasa, zakat, haji, hadir di majelis ilmu, kalau kemudian kita melakukan kesyirikan, baik syirkul akbar atau syirkul asghar. Syirik besar, jelas kita keluar dari Islam, tidak diampuni lagi dosanya, di neraka masuk pula, dikekalkan di dalamnya. Syirik kecil juga sama, walaupun tidak mengeluarkan kita dari Islam, tapi dosa melakukan syirik kecil itu lebih besar dibandingkan orang yang melakukan dosa besar. Jadi kalau ada orang yang melakukan syirik kecil, seperti bersumpah kepada selain Allah, itu kan syirik kecil. Atau menjadikan beberapa gelang jimat sebagai sebab, bukan sebagai tujuan, itu syirik kecil. Tapi dosanya lebih besar dibandingkan berzina, membunuh, minum khamar, dan begitu seterusnya. Jadi memang bahaya sekali syirik ini. Saya ingin memberikan contoh-contoh saja. Dari contoh itu baru kita akan kembangkan. Apa saja contoh-contoh kesyirikan itu? Karena ini banyak di masyarakat yang terjerumus kepada kesyirikan, tapi dia tidak menganggap itu syirik masalahnya. Baik, yang pertama,
Dan contoh-contoh ini sebenarnya saya hanya meringkas dari kitab Tauhid. Yang pertama, lubsuh al-halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ih. Di antara contoh kesyirikan adalah memakai gelang dari benang ataupun dari besi tembaga dan yang semacamnya dalam rangka untuk mengangkat bala ataupun mencegahnya. Kalau kita lihat dalam dunia perdukunan, kawan, maka kita kenal istilah jimat-jimat. Ya, jimat-jimat ini kan macam-macam. Ada yang berbentuk cincin, gelang, batu aki, raja, yang itu terkadang ditaruh di badan kita, ditaruh di kendaraan, ditaruh di rumah, dan begitu seterusnya. Bahkan kalau orang sudah gandrung dengan jimat ini, sulit dia untuk melepaskannya. Karena memang Nabi SAW yang mengatakan bahwa siapapun yang menggantungkan sesuatu, pasti dia akan diikatkan hatinya dengan gantungannya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, kata Rasul. Kalau dia menggantungkan jimat, pasti hatinya akan terpaut dengan jimat itu dan sulit melepaskannya. Cuman orang memakai jimat-jimat itu kan hukumnya dua, ya. Bisa terjerumus kepada syirik besar, bisa terjerumus kepada syirik kecil. Kapan terjerumus kepada syirik besar, kapan terjerumus kepada syirik kecil? Kalau kita yakini bahwa seperti tangkal, jimat, raja dan yang semacamnya itu secara zatnya dia mendatangkan manfaat dan mampu mencegah madarat, maka ini bukan syirik kecil, ini syirik besar, bisa keluar dari Islam orangnya. Kalau dia yakini secara zatnya bahwa kalung itu, gelang itu, raja itu, batu aki itu, atau keris itu, apalah namanya, zatnya itulah yang mendatangkan manfaat dan mampu mencegah madarat, maka pelakunya keluar dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak meyakini bahwa jimat-jimat itulah yang mendatangkan manfaat dan mampu mencegah madarat, dia yakin Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang mampu mencegah madarat, cuman lewat gelang ini, lewat cincin ini, lewat rajah ini, akhirnya saya mendapatkan manfaat, entah mungkin laris dagangannya, cepat jodohnya, ya. Ketika kemudian nyalek dapat pula dia suara banyak, dan begitu seterusnya, ya. Berarti tidak sampai kepada syirik besar, syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan sebab yang bukan sebab saja. Dalam bahasa Arabnya, ja'ala sabab ma laisa bisabab, menjadikan sebab yang bukan sebab. Contoh pamannya, orang sakit, kalau ingin sembuh pakai gelang ini. Karena saya pernah, satu hari saya pernah jalan-jalan ke pulau di Batam ini, diajak oleh saudara kita Ustaz Saleh itu di orang pulau, saya diajak dakwah di pulau dia. Jadi satu hari ketika berjalan, ada satu kampung itu sepi, nggak ada orang, rumah banyak, tapi tak ada orang lalu lalang di situ. Pada siang-siang, rupanya orang-orang itu tidak boleh keluar di rumah, katanya itu hari siang, dan yang di kebun tidak boleh pulang, ya, jadi mau sepi. Cuman yang menarik perhatian ketika saya main-main ke kebun, karena kan di sana ada kebun duren, jadi main-mainlah ke kebun. Jadi banyak anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini rata-rata di kakinya, di tangannya, di lehernya, di perutnya ada benang warna kuning dililitkan. Hampir semua anak-anak kecil itu. Jadi saya heran kan gitu. Kok semua anak-anak kecil di sini kok ada benangnya? Dikasih benang entah di kaki, entah di tangan, entah di perut, entah di leher, dan mereka mengatakan tidak boleh diputuskan sampai dia putus sendiri. Jadi saya cobalah cari tahu ke kawan-kawan di situ itu. Kok anak-anak di sini kok rata-rata sampai yang bayi-bayi pun dikasih. Ya. Rupanya mereka meyakini bahwa dengan lilitkan benang daripada benang-benang warna kuning yang katanya itu diambil dari kuburan keramat yang dianggap wali, itu bisa menyembuhkan penyakit, minimalnya anak itu tidak terserang penyakit. Itu keyakinannya. Nah, ini secara tinjauan tauhid kesyirikan, ikhwan. Kalau memang benang berwarna kuning yang diambil dari kuburan keramat itu bisa menghilangkan penyakit, tentu sudah dijual di apotek kan. Minimalnya dokter ngasih resep benang kan gitu ya.
Tapi kan yang jual kan justru tailor kan, yang tukang jahit-jahit itu ya. Karena benang itu jahit kan. Berarti di sini ada kaidah apa? Orang ini menjadikan sebab kesembuhan yang bukan sebab namanya. Itulah terjerumus kepada syirik kecilnya di situ. Karena kalau saya tanya, yang menyembuhkan mereka yakin Allah. Tapi sebab benang inilah penyakitnya hilang. Lah ini kan bukan sebab menghilangkan penyakit kan? Berarti menjadikan sebab yang bukan sebab, tidak sampai kepada syirik besar, tidak. Ini syirik kecil saja. Syirik besar itu kalau meyakini benang itu yang menyembuhkan. Nah, itulah syirik besar namanya. Karena dalam dunia pengobatan itu ada 3. Dalam dunia pengobatan itu ada 3 yang harus dipahami. 1, ada obat itu secara nas Quran dan hadis memang dia obat. Contoh namanya Al-Quran. Allah mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Kami turunkan Quran itu untuk obat. Jelas Quran itu obat. Ya. Ataupun minyak zaitun. Karena Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran wa tini wa zaitun. Minyak zaitun bisa menjadi penyembuh karena itu tumbuh dari pohon yang diberkahi. Atau namanya habbatus sauda. Karena Rasul yang mengatakan habbatus sauda dawaun likulli dah. Habbatus sauda itu obat segala penyakit kata Rasul. Ya. Ataupun air Zam-Zam. Karena Rasul yang mengatakan ma'uz Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu akan mengabulkan setiap yang meminumnya. Permintaannya apapun, minta kesembuhan, Allah sembuhkan. Ataupun kurma. Rasul mengatakan siapa yang makan 7 butir kurma ajwa di pagi hari maka terbebas dari sihir dan racun. Jelas itu kan. Jadi ada sistem pengobatan itu yang menurut Al-Quran dan Sunnah itu obat, maka kita terapkan bahwa ini obat. Ya, walaupun dalam kenyataannya ada yang semua dan tidak, itu kembali kepada takdir. Tapi yang jelas bahwa ada obat-obatan berdasarkan nas Quran dan Sunnah itu obat, maka tidak ada masalah. Jadikan itu obat. Ini yang pertama. Yang kedua, ada obat-obatan itu tidak ada nas Qurannya, tidak ada nas hadisnya, cuman ada penelitian yang disebut dengan tajribah namanya. Mungkin para pakar-pakar kesehatan, kedokteran, farmasi-farmasi, herbalis atau apa namanya kan, memang meneliti. Umpamanya di tumbuhan namanya sambiloto ini setelah diminum bisa menyembuhkan ini, kan itu ya. Atau daun mata kucing ini kalau dimakan diminum ini, atau daun pepaya ini. Nah, ini kan tidak ada nasnya. Quran tidak mengatakan daun pepaya itu penyembuh, atau tidak ada hadisnya bahwa sambiloto itu bisa menyembuhkan. Tidak ada. Cuman ada penelitian. Ya. Dan penelitian ini 99% benar, walaupun tidak 100% kan. Berarti kalau sudah diteliti barang-barang ini atau akar-akar ini atau daun-daun ini itu bisa menyembuhkan, tidak ada masalah. Ya, karena ada tajribah penelitian. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga ini yang masalah. Quran tidak mengatakan itu obat, hadis tidak mengatakan itu obat, penelitian dokter, herbalis, farmasi tidak mengatakan itu obat, kita pula mengatakan itu obat. Ini masalah. Coba contohnya benang tadi, mana ada, Quran nggak ada yang mengatakan benang penyembuh, atau dokter-dokter nggak ada. Benang itu tempatnya tukang jahit. Atau cincin-cincin yang di dukun-dukun itu. Dukun ini terkadang mereka memberikan kesembuhan itu yang palsu. Ya. Kadang-kadang disuruh beli jimat ini, kalau enggak nanti nggak sembuh penyakitnya. Ya kan aneh. Nah, itu harus dipahami ya. Ini yang harus dipahami tentang masalah kesyirikan. Ini yang pertama. Ini contoh kesyirikan. Yang kedua, man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihi. Mencari berkah dari pepohonan, dari bebatuan dan yang semacamnya. Dan ini banyak di masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wal Manata tsalitsatal ukhra." Bagaimana pendapat kalian tentang patung Lata, Uzza, Manat dan yang ketiganya? Karena dahulu di zaman jahiliyah mereka kemudian sangat mengkultuskan berhala-berhala itu dalam rangka mencari kebaikan, mencari berkah di situ. Nah sekarang banyak orang-orang yang salah ketika mencari berkah. Banyak orang-orang yang salah mencari berkah itu, sampai maaf terkadang ada sebagian orang yang mungkin dianggap kiai, tuan guru ataupun habib atau apalah istilahnya kan gitu ya. Ada masyarakat itu menganggap bahwa keberadaan mereka itu menjadi berkah, sehingga bekas minumnya, bekas makannya, bekas jalan kakinya, bekas duduknya itu dianggap ada berkahnya di situ. Bahkan saya lihat di YouTube itu ada seorang habib gitu ya, aku habib lah gitu. Itu jalan, itu muridnya itu mencium bekas tapak kakinya, murid-muridnya itu.
Alasannya apa? Tabarruk, mencari berkah kan gitu. Nah, ini kan masalah. Kita tidak bicara soal nasab ya, itu ramai pula kan. Masalah. Kita bicara soal tabarruknya di situ. Kita bukan bicara Habib, kiai juga sama. Kadang-kadang pamannya ada kiai ini dia makan bakwan, baru sepotong taruh. Oh, rebutan sama santrinya tuh, potongan bakwan itu. Dimakan ramaikan, itu berkah. Ya. Jangan samakan. Kalau mereka berdalil dengan Nabi SAW, ya Nabi itu memang berkah. Badan Nabi itu berkah. Bahkan Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi SAW, itu kalau Nabi SAW sedang tidur, Nabi itu kan tidur di rumah yang tidak ber-AC, jadi suka keringatan Nabi itu. Jadi Ummu Salamah menampung keringatnya, kemudian dijadikan keringat Nabi itu di satu botol dan dijadikan minyak wangi sama dia, karena keringat Nabi itu wangi, ditampung sama Ummu Salamah. Nah, menunjukkan apa? Memang dalam badan Nabi ada berkah. Jangan coba menampung keringat antum, bukan wangi, muntah yang ada. Gitu. Artinya bahwa hal-hal yang seperti ini ya, Nabi itu kalau meludah saja ditangkap ludahnya, kemudian dioles-oles di badan para sahabat. Kalau Nabi berwudu, bekas wudunya hampir perang para sahabat itu, mengambil bekas wudunya. Kalau Nabi cukur rambut, sibuk para sahabat itu mencari helaian-helaian rambutnya, sampai Khalid bin Walid, dia kan berhasil mengumpulkan 3 rambut Nabi, diletakkan di sorbannya. Jadi waktu dia perang, sorbannya jatuh. Jadi untuk menyelamatkan sorban itu, dia harus berperang dengan musuh. Sampai sahabat yang lain heran, Khalid, wah ini berperang kepada Allah, untuk Allah atau untuk sorban sih, katanya. Kok si sibuk itu untuk mencari mengambil sorban yang jatuh itu? Kata Khalid, saya berperang karena Allah. Cuman saya menyelamatkan sorban itu kan di situ ada helaian rambut Nabi. Saya tidak mau dihinakan. Jadi kalau Nabi SAW memang dia berkah, ludahnya, keringatnya, bahkan bisa menjadi obat. Bagaimana ketika perang Khaybar itu? Rasul mengatakan, "Aina Ali? Di mana Ali?" Sahabat kecewa, kok mesti nyari yang nggak ada, cari yang ada lah jadi pemimpin. Ali lagi sakit matanya, ya malum ya, namanya di padang pasir, mungkin kelilipan kan bisa saja kan, itu namanya di padang pasir kan. Ali sedang sakit matanya, Rasul, kata Rasul, datangkan dia kemari. Ketika kemudian Ali sudah datang, sama Rasul diludahi kedua matanya, sembuh dia. Nah itulah ludahnya Rasul sembuh. Tapi ludah selain Rasul tidak sembuh. Contoh umpamanya ada pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Pengikut Musailamah Al-Kadzdzab dikisahkan dia buta sebelah. Karena dia yakin Musailamah itu seorang nabi. Akhirnya dia datang kepada Musailamah Al-Kadzdzab supaya disembuhkan matanya. Karena meniru nabi, meludahi sahabat, sembuh matanya kan itu. Maka Musailamah kemudian meludahi matanya. Jadi dua-duanya buta baik. Yang tadinya satu jadi dua. Karena itu bukan nabi asli, nabi palsu kan gitu. Wajar, itu namanya ihana. Allah hendak menghinakan. Lah kalau Nabi memang ada berkahnya, dan ini khususnya Nabi SAW, ini tidak berlaku kepada selain Nabi SAW, karena itu nanti masuk pada kultus namanya. Lah inilah kultus, inilah awal muawalnya kesyirikan. Kultus ini sebenarnya menjadikan awal permulaan munculnya syirik. Kapan itu? Ketika terjadi di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Jadi sebelum Nuh diutus, ada satu keluarga namanya keluarga Wud. Dalam Al-Quran disebut Wad. Allah mengatakan apa? La tadarunna waddan wala suwa'an wala ya'uq wa yaghutha wa nasra. Ya. Jadi Quran menyebutnya Wad. Dalam sejarah disebut Wud. Disebut Wud itu dalam bahasa Arab karena dicintai. Karena ketika itu kan tidak ada nabi. Itulah keluarga Wad yang menjadi percontohan guru-guru di zaman itu. Ketika keluarga ini meninggal, satu persatu Wad, anak-anaknya Yaghus, Ya'uq, Nasr, dan akhirnya hilanglah kemudian orang yang dianggap soleh itu. Datanglah iblis kepada mereka. Kenapa kalian ini tidak mengenang jasa baik mereka? Buatlah berhala, patung, gambar mereka, supaya kalau kalian melihat patung gambar mereka itu terngiang kebaikan mereka, dan itu bisa menggerakkan ibadah kalian, katanya. Akhirnya mereka buat patung, ya, disamakan dengan gambar keluarga Wad ini. Awalnya tidak disembah, tidak. Patung itu yang diletakkan, kemudian kalau orang lewat di situ, kemudian teringat bahwa itu keluarga soleh dulunya. Akhirnya kemudian ingat wejangan-wejangannya, jadi semangat ibadah. Awalnya itu saja. Tapi ketika kemudian generasi pembuat patung ini sudah mati, datang generasi kedua. Iblis datang lagi dan mengatakan, kalian jauh-jauh datang ke tempat ini hanya melihat patung ini. Produksilah banyak-banyak patung ini. Buat di rumah-rumah kalian. Sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat ini, katanya. Akhirnya diproduksi. Sehingga tidak ada satu rumah kecuali ada
patung-patung bergambar keluarga Wad itu. Belum disembah. Generasi kedua hilang, datang generasi ketiga. Iblis datang lagi dan mengatakan, aku loh hidup di zaman bapak kalian dan di zaman nenek kalian, dan aku tahu tujuan mereka membuat patung. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah lewat mereka. Akhirnya mulailah terjadi penyembahan berhala. Inilah kesyirikan pertama di dunia ini. Ketika kemudian mereka mulai menyembah berhala, patung Wad, Suwa, Yagus, Yauk yang merupakan satu keluarga itulah, ketika semakin kencang kesyirikan, disitulah Nuh diutus supaya memberantas kesyirikan itu. Makanya Nuh bukan nabi, tapi dia rasul pertama dalam dunia. Adam bukan nabi, Idris bukan nabi, rasul pertama itu Nuh. Kenapa? Kan di zaman Adam tidak ada kesyirikan, di zaman Idris tidak ada kesyirikan. Yang terjadi kesyirikan pertama itu di zaman Nuh. Makanya Nuh diutus sebagai rasul pertama, rasul plus juga nabi. Kembali bahwa terjadinya kesyirikan kaum Nuh karena apa? Karena mengkultuskan tadi. Maka kultus mengkultus sampai kemudian ngalap berkah bahasanya, ke kuburan ini kuburan itu, ini bahaya, ini kesyirikan ya. Ini salah satu contoh juga di antara kesyirikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sembelihan itu kan 4 macam. Yang 4 macam ya. Pertama, ada orang yang menyembelih itu baca basmalah, kemudian diniatkan untuk Allah. Jadi menyebut nama Allah dan niatnya juga untuk Allah. Contoh namanya kurban. Ntar lagi kurban nih, kan kita sembelih karena Allah kan. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Ya. Kemudian niat untuk apa? Untuk Allah. Berarti kurban itu sembelihan tauhid. Kenapa? Karena disembelih menyebut nama Allah, diniatkan karena Allah. Ini namanya sembelihan tauhid. Satu. Yang kedua, menyembelih karena Allah. Menyembelih apa? Menyebut nama Allah. Bismillah. Sama dengan yang pertama, menyembelih menyebut nama Allah. Bismillah, digorok. Tetapi ditujukan bukan kepada Allah. Contoh umpamanya orang-orang yang di pesisir pantai laut selatan itu. Biasanya kalau bulan Muharram ada istilah petik laut. Ya kan? Nanti ngelempar kepala kerbau ke lautan kan. Petik laut namanya kan. Itu walaupun ketika nyembelih itu karena Allah, bismillah, tapi kan bukan karena selain Allah kan, dilempar ke lautan untuk apa coba? Kan sayang kepala sapi kalau digulai dimakan kan banyak. Tapi dilempar begitu saja dimakan ikan-ikan dengan sebuah keyakinan tentang entah Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Ngetan, Nyi Roro Ngulon, Nyi Roro apalah istilahnya kan. Ya. Itu kan keyakinan yang jelas berbau kesyirikan kan. Jadi baca basmalah itu tidak menghalalkan dagingnya. Karena apa? Karena diniatkan kepada Allah. Samalah Anda nyuri ayam. Ustadz biar halal kita sembelih baca basmalah. Dia tidak bisa menghasil nyuri. Tidak bisa basmalah menghalalkan curian ayam. Ya. Ini yang kedua nih. Walaupun baca basmalah kita nyembelih, tapi kalau tujuannya untuk penghuni laut selatan, jadi haram sembelihannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika menyembelih tidak baca basmalah, tetapi tujuannya karena Allah. Tujuannya karena tidak baca basmalah, disengaja nggak baca basmalah, tapi tujuannya karena Allah, tetap tidak halal sembelihannya. Kenapa demikian? Karena syarat daripada halalnya sembelihan itu baca basmalah dan diniatkan karena Allah. Ya. Yang lebih parah pula yang terakhir, sudah tidak baca basmalah, ditujukan kepada selain Allah. Apa enggak kuadrat tuh syiriknya tuh? Sudah enggak baca basmalah, itu berhala pula. Lah, soal penyembelihan ini penting. Makanya kenapa kurban itu ibadah yang paling mulia. Kenapa? Karena biasa digunakan para dukun untuk berkurban kepada syaitan. Jadi kalau kita berkurban karena Allah, berarti kita menyelisih dukun-dukun itu. Coba kan kalau datang ke dukun itu biasanya dukun terkadang mensyaratkan menyembelih kan, entah menyembelih hewan yang berwarna hitam kelam, ya kan, biasanya gitu, biasanya identik dengan hitam-hitam lah. Ya. Yang herannya saya pernah membaca buku itu, kadang-kadang kalau dia nyuruh menyembelih hewan itu, terkadang yang tidak bisa kita hadirkan hewan. Contoh umpamanya, cari ayam cemani yang berwarna hitam, tapi yakinkan bahwa anak ayam itu memang terlahir yatim. Gimana caranya? Kan nggak bisa diprediksi kan, ini anak yatim, anak ayam yatim, nggak yatim kan nggak tahu kan. Cemana dia dukun bisa ngomong begitu coba? Kita aja pusing kan. Kita harus tanya-tanya lah sama yang punya ayam dulu, waktu ini melahirkan ayam ini bapaknya mati nggak? Kan harus gitu kan. Sengaja kadang-kadang dukun itu kalau mensyaratkan sesuatu yang sulit. Supaya apa?
sudah gini saja, nggak usah sampai yang cari, aku aja yang cari, tapi tambah ongkosnya. Nah itu mungkin bagian daripada bisnisnya di situ, ya kan? Nggak apa-apa. Itu saya ada tuh anak yatim tuh, anak ayam yatim, tapi agak mahal sih katanya. Bahasanya kan gitu. Karena dukun tuh kan nggak ada yang bilang nggak bisa ya Pak. Kalau dokter masih bilang ini bukan spesialis saya. Ke sana, kasih rekomendasi. Kalau dukun dah, semua spesialis ada pada dia. Bisa Pak, bisa, semua bisa. Nggak akan dilempar ke orang. Itu udah ciri-ciri dukun tuh. Dia kalau nangani orang semua bisa. Ya, seolah-olah semua spesialis ada pada dia kan. Itu kalau dokter masih mending. Kalau nggak sanggup ya nggak sanggup kan dokter. Ini bukan kamu spesialis dalam, saya spesialis mata, nggak nyambung. Nah itu dokter tuh. Kalau dukun dah, mau mata mau dalam masih di sini katanya. Itulah ciri dukun di sini. Nah, jadi ini juga bagian daripada kesyirikan adalah ketika menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, di antara kesyirikan adalah an-nadhru li ghairillah. Bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, nazar itu sebenarnya ibadah yang dipuji, tapi nazar yang tidak ada sistem barter. Kalau nazar ada menggunakan sistem barter, itu bukan terpuji, bahkan sebagian para ulama mengatakan haram, paling rendah makruh. Seperti yang biasa diucapkan di masyarakat, kalau aku sembuh, aku akan menyembelih hewan, aku akan berikan fakir miskin. Itu namanya nazar barter namanya. Dibarter dengan kesembuhan. Ya, kalau anakku lulus, nah saya akan sumbang ke panti asuhan. Kalau orang tuaku sembuh, dan begitu seterusnya. Lah nazar seperti ini ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kenapa? Karena nazar yang seperti ini tidak terkeluar kecuali dari orang bakhil. Sebab kalau tidak sembuh nggak jadi sedekah, kan bakhil dia, ya kan? Makanya nazar seperti ini nggak boleh dalam Islam. Tapi itu yang banyak di masyarakat kan, nazar seperti ini nggak boleh, itu nazar barter namanya. Masa Allah diatur-atur? Ya Allah kalau kau sembuhkan aku sumbang, kalau enggak. Nah, itu kan ngatur Allah namanya. Masa Allah digituin kan? Seolah dia yang ngatur. Jadi nazar yang terpuji itu yang nggak ada embel-embelnya. Ya Allah kalau saya punya uang saya bernazar, saya sumbang tuh Jabal Uhud, kan itu. Saya sumbang tuh panti asuhan, saya sumbang. Nah, itu nggak ada embel-embel yang lain ya. Itu yang terpuji itu nazar kayak gitu tuh. Tapi kalau seandainya ada embel-embelnya haram, tetapi nazar itu ibadah yang aneh, walaupun awalnya haram, akhirnya wajib. Ya, wajib. Kalau sudah bernazar, walaupun nazar seperti itu betul-betul sembuh, tetap harus dilaksanakan. Selama bukan menyelisihi perintah Allah. Ya. Lah ada nazar-nazar syirik itu, seperti yang banyak dilakukan di masyarakat itu, dia bernazar datang ke kuburan wali ini wali itu, bukan berziarah kubur, ingin minta-minta di situ. Kalau ziarah kubur hukumnya sunah-sunah saja kan begitu. Karena Rasul mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, silakan sekarang kalian ziarah kubur. Ziarah kubur tidak ada masalah hukumnya. Yang jadi masalah itu kalau datang ke kuburan, bernazar datang ke kuburan fulan, sampai di situ dia melakukan kesyirikan, meminta-minta kepada penghuni kubur. Itu yang jadi masalah. Karena Rasul yang mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Baik, fulan, kalau minta langsung kepada Allah. Kalau minta pertolongan, langsung minta pertolongan kepada Allah. Ini contoh yang keempat. Contoh yang kelima adalah al-isti'adzatu bi ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah ini kalau lewat di sebuah tempat yang kira-kira menyeramkan, ya menyeramkan, entah mungkin lewat kuburan atau lewat lembah-lembah atau lewat padang pasir malam-malam menakutkan, biasa mereka akan permisi dan mengatakan apa? Wahai penunggu tempat ini, ya jangan ganggu aku, biarkan aku lewat. Nah, itu kata orang-orang jahiliyah seperti itu. Maka kemudian oleh Nabi SAW dihapuskan, jangan seperti itu kata Rasul. Kata Nabi SAW, idza nazala manzilan falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu hatta yartani min dzalikal makan. Kata Rasul, apabila kalian singgah di sebuah tempat yang menyeramkan, maka ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah, ya aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, maksudnya Al-Qur'an, dari keburukan setiap yang kau ciptakan. Kalau kita baca seperti ini, banyak antum ini sedang lewat nih di tempat-tempat yang menyeramkan, baca doa ini, maka itu sudah cukup. Tetapi dengan kemudian kita mengistilahkan seperti budaya orang-orang jahiliyah, permisi, saya pikir di zaman jahiliyah saja yang permisi-permisi itu, di zaman kita banyak juga kan. Ya, kadang-kadang lewat di suatu tempat permisi katanya.
Iya kalau nggak ada yang jawab. Ada yang jawab agak ngacir deh. Iya katanya kan di balik pohon itu kan. Makin stres kan gitu. Kadang-kadang ya kalau pakai kendaraan nggak pakai ngomong, dia pakai klakson biasanya. Di klakson ngapain, klakson pohon. Ya. Jadi kadang-kadang itu tradisi jahiliyah, itu kesyirikan namun. Karena secara tidak langsung kita ini sudah merendahkan diri di hadapan makhluk yang jauh lebih rendah. Karena yang mengganggu kita itu kan jin-jin di situ. Ingat bahwa jin-jin yang jahat yang disebut dengan setan itu, dia akan berusaha dengan menggunakan semua media untuk memberikan was-was takut kepada kita. Semua media mereka akan gunakan. Makanya mereka akan masuk ke angin, masuk ke bayangan, masuk ke gerakan, masuk ke kegelapan. Sehingga kalau umpamanya penakut nih, jangan cerita orang pakai pakaian putih-putih kayak itu malam-malam. Pohon pisang aja jadi setan bagi dia itu. Yang listrik aja jadi setan karena takut, ya. Memang begitu, setan akan masuk di semua media. Kalau penakut tuh di rumah nih, umpamanya lampu gelap, tengok gorden goyang, udah takut tuh, sangka ada setan kan, padahal anak kucing lagi main di situ. Ataupun tiba-tiba ada angin suara, umpamanya seng itu berbunyi brang-brang. Kalau penakut itu pasti dia takut kan? Ya memang setan masuk di situ. Sebenarnya takut kepada setan tidak syirik, karena setan itu musuh kita, artinya masuk. Takut kepada musuh nggak ada masalah. Seperti umpamanya saya punya musuh, ngancam, awas kalau lewat sini saya bunuh. Tentu saya takut kan? Lah takut kepada musuh itu bukan syirik, karena setan musuh kita takut pada sama setan tidak syirik. Yang jadi syirik ini kalau dari perasaan takut, kita berbuat hal-hal yang kemudian menjurus kepada kesyirikan. Contoh umpamanya karena takut kepada setan, banyak setan, datangkan dukun pula, naruh jimat. Itu yang syiriknya di situ tuh. Ya, padahal Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis itu, kalau kalian ini lewat di sebuah tempat, kata Rasul, kemudian nampaklah seram-seram di situ, kata Rasul, baca basmalah wala tubali, jangan dipedulikan. Jadi cuma dua, kata Rasul, baca bismillah, jangan dipedulikan. Jadi kalau umpamanya istri antum nih di rumah lagi gelap kan, antum lagi safar kemana, takutan di rumah, antum bilang, ya kalau mau ke kamar mandi baca basmalah deh, jangan pedulikan. Artinya jangan diadakan dialog di situ. Siapa di luar? Siapa di situ? Perlu ngapain? Nanti dijawab masalah. Kan gitu ya. Kata Rasul jangan dipedulikan. Masuk kamar mandi, bismillah, langsung lagi masuk. Sebab kalau dipedulikan mereka makin menakut-nakuti kita, itu masalahnya. Ya, jadi ini pun itu yang menjadikan kemudian orang jadi syirik itu di situnya. Kalau takutnya saya tidak ada masalah, itu tabiat takut kepada musuh kan. Wajar lah ya takut kepada musuh. Ini juga bagian isti'adzah. Ya, jadi isti'adzah itu kepada Allah. Karena Allah yang mengatakan dalam surah Jin itu, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia meminta perlindungan kepada jin itu yang menambah kekufuran. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi di zaman itu, di zaman Nabi, zaman jahiliyah. Jadi banyak kemudian orang-orang yang mereka datang ke jin-jin itu meminta perlindungan. Kemudian jinnya ini yang minta diperlindungi itu oleh manusia, tobat jinnya. Jadi jinnya tobat, masuk Islam. Lah yang minta bantuan kepada jin ini tidak tahu kalau yang diminta bantuan itu sudah tobat. Dia malah terus saja kemudian kufur. Turun ayat ini. Wa innahu kana rijalun minal jinni ya'udzuna birijalin minal insi innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia meminta perlindungan kepada bangsa jin itulah makin mengkufurkan mereka. Ya karena mereka tidak tahu dunia jin kan. Kita kan tidak bisa memandang jin. Jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Makanya dustakan kalau dukun-dukun itu mereka mampu menerawang dengan alam batin mereka, bisa melihat bangsa-bangsa gaib. Nggak ada. Allah yang mengatakan innahum yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Dia jin iblis dan semua pengikutnya melihat kalian. Kalian tidak bisa melihat mereka. Itu nas Quran itu. Tiba-tiba kemudian ada orang yang mampu melihat jin. Nggak ada orang yang bisa melihat jin kecuali dia punya jin. Makanya orang-orang yang indigo itu bukan orang sakti. Orang yang indigo itu ada jin di kepala dia, harus diruqyah. Dan di masyarakat itu orang indigo orang hebat. Kata siapa? Orang kesurupan boleh bilang orang hebat. Ya. Orang indigo itu diruqyah. Karena dia bisa nerka-nerka, dia sedang berbohong sebenarnya. Ya. Karena lewat permainan jin lah di situ. Jadi ini harus dipahami bahwa isti'adzah kepada selain Allah itu bagian daripada kesyirikan. Kemudian juga yang selanjutnya, maja'a fis sihri. Contoh kesyirikan yang lainnya adalah bicara soal sihir. Sihir ini kan macam-macam bentuknya. Ada yang digantung,
ada yang dipendam, ada yang dilempar ke lautan dan sungai gitu ya, ada dalam bentuk asap, macam-macam kan, karena sihir ini kan tidak lepas daripada buhul ya. Makanya Allah mengatakan min syarri qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari hembusan-hembusan yang dihembuskan kepada uqad, buhul-buhul ya. Dunia sihir itu tidak lepas daripada buhul. Dunia sihir tidak lepas daripada buhul. Makanya kalau orang kena sihir, cari buhulnya. Ketika Nabi SAW 6 bulan terkena sihir, jangan salah, Nabi pun pernah kena sihir. Jadi orang-orang Yahudi itu kan berusaha menyihir Nabi, tidak bisa. Akhirnya kemudian mereka putus asa. Kemudian di Madinah itu ada tukang sihir yang sangat sakti gitu ya, namanya Labid ibn A'sam. Jadi orang-orang Yahudi datang ke rumah Labid ibn A'sam meminta agar Labid ini menyihir Nabi. Nah itu satu keluarga tukang sihir Labid bin A'sam itu. Maka dia menyuruh putrinya atau mungkin saudari perempuannya untuk mencuri barang-barang yang biasa dipakai Nabi. Berhasil mereka mencuri sisir Nabi yang terlilit 11 atau 12 rambut Nabi di sisir itu. Itulah jadi buhulnya. Dibawa lah dengan sisir itulah Labid bin A'sam menyihir Nabi. Sisir itu diletakkan di sumur namanya Sumur Raunah. Nah, sekarang sumurnya ada sama kerajaan Saudi di pagar. Jadi situ sejarah kan itu ya. Bahwa dulu buhul yang menyihir Nabi ada di sumur itu tuh, namanya Sumur Raunah tuh. Ya, jadi Labid bin A'sam menyihir Rasul dengan sisir tadi dan dengan helaian rambut Nabi SAW yang terlilit di sisir itu. Berhasil. Bayangkan 6 bulan Rasul terkena sihir. Tapi maksudnya tidak sampai kemudian mempengaruhi akal Nabi, tidak. Cuman Nabi SAW itu dilemahkan fisiknya saja. Dilemahkan fisiknya dan terkadang lupa. Pamannya malam itu melakukan hubungan atau enggak, kadang-kadang atau mandi saja kan. Pokoknya dibuat Nabi itu fisiknya lemah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini heran dengan kelakuan Nabi itu kan. Makin hari kok makin melemah. Jadi Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, cobalah engkau minta fatwa kepada Rabbmu. Ada apa gitu kan? Saran Aisyah itu. Maka Nabi SAW kemudian mulai dari pada Isya sholat malam sampai fajar. Ketika mendekati fajar Rasul terbaring. Lelahan, capek, Rasul manusia juga. Baring. Ketika kemudian dia sedang siut-siut ngantuk itulah datang Jibril dan satu malaikat turun. Kemudian Jibril berdiri di dekat kepala, yang satunya di kakinya. Kemudian Jibril bertanya, ada apa dengan Muhammad ini? Maka malaikat yang satu mengatakan, fa innahu madbub, dia sedang terkena sihir. Kemudian Jibril mengatakan, siapa yang menyihirnya? Maka malaikat satunya mengatakan, Labid ibn A'sam. Kemudian Jibril mengatakan, dengan menggunakan apa dia menyihir? Dengan sisir yang terbalut rambut Nabi. Di mana buhulnya? Di Sumur Raunah. Nah, kemudian diberitahu oleh Jibril kepada Nabi SAW. Kemudian disitulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan 2 surat yang disebut Muawwidhataini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. 2 surat inilah turun sebab sihirnya Nabi. Jadi asbab nuzulnya Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq itu Jibril meruqyah Rasul karena terkena sihirnya Labid ibn A'sam. Kalau ingin tahu sebab turunnya 2 surat itu, makanya 2 surat itu disebut Muawwidhataini, 2 surat perlindungan. Jadi kalau kita hendak meruqyah, apa kira 2 surat itu? Meruqyah. Punya istri ini 1 bulan itu minta uang terus gitu. Sini deh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bulan depan makin minta lagi, berarti ruqyah lagi. Nah, karena ruqyah itu kan tidak bisa sekali kan gitu. Ustaz, dia enggak kemasukan jin itu. Kemasukan apa? Enggak tahu kemasukan apa kan itu. Intinya bahwa Nabi terkena sihir, artinya kalau Nabi saja terkena sihir, apalagi kita lebih bisa terkena sihir kan umatnya. Karena laki-laki itu cenderung kena sihir, kalau perempuan cenderung kesurupan. Ya, makanya kasus Pina itu yang kesurupan siapa? Si Linda kan, perempuan kan, bukan laki-laki kan. Ya, karena kesurupan itu identik dengan perempuan. Kalau laki-laki identik terkena sihir. Ya, itu hati-hati antum kena sihir antum. Biasa di pelet itu laki-laki mudah kena pelet kan, sihir pelet itu. Baik, jadi sihir ini bagian daripada kesyirikan. Nah, sebenarnya sihir ini sejarahnya gimana? Ini kan sejarah sudah lama. Karena dulu kan kalau kita sejarah sihir itu kita berarti sejarah Harut dan Marut. Nah, ya. Kisah sejarah Harut dan Marut yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi bukan ranah itu. Kita panjang sejarah itu, nggak bisa habis saja di situ nanti waktunya. Kemudian juga di antara jenis kesyirikan adalah maja'a fil kahanati wa nahwihima. Apa-apa yang datang dalam dunia perdukunan paranormal. Beda ya kalau sihir dengan kahana.
Karena kalau dunia perdukunan itu begini ringkasnya, ya. Ada istilah kahin, ada istilah arraf, ada istilah munajjim, ada istilah ramal, ada istilah sahir. Ya. Jadi 5 istilah ini kalau kita bicara kitab tauhid itu kalau bicara dunia perdukunan pasti akan keluar 5 istilah ini. Yang paling rendah itu disebut arraf. Arraf itu artinya seseorang yang meramal sebuah ramalan tentang kondisi yang akan datang. Dia meramal sesuatu yang akan datang. Oh, nanti akan terjadi ini. Itu disebut arraf namanya. Kan ada tuh dulu orang meramalkan kiamat, ya kan? Ternyata udah sampai waktunya tak kiamat. Nah, itu disebut arraf dalam dunia perdukunan. Yang kedua disebut kahin. Kahin ini naik sedikit ya tingkatannya. Karena kahin ini bukan meramalkan sesuatu yang akan terjadi, tetapi dia meramalkan sesuatu yang telah terjadi. Umpamanya kita ini sudah setahun mobil kita hilang. Datang ke dukun, Pak Dukun, boleh diterawang nggak mobil saya di mana? Tapi di mana-mana dukun nggak bisa pastikan. Dia agak-agak aja dia. Oh, itu di Bengkong. Bengkong apa? Di Bengkong lah pokoknya. Gitu modelnya dukun itu. Dia nggak mau, oh Bengkong Indah, gang sekian, nggak ada. Ya, dia pasti global saja. Sebab kalau seandainya pas ya sudah digunakan kepolisian lah, itu ngapain pula capek-capek kan itu ya. Langsung tahu siapa pembunuhnya. Ya. Tapi dukun itu agak-agak semuanya. Nah, itu arraf itu di atas sedikit tuh, karena dia bukan meramalkan yang akan datang, yang sudah terjadi. Kan mobilnya kan sudah hilang, sudah terjadi kan gitu. Nah, itu disebut naik sedikit disebut kahin namanya. Ya. Naik sedikit itu disebut munajim. Lah munajim itulah yang kemudian disebut dengan ahli nujum, yang menggunakan zodiak perbintangan itu, ya kartu-kartu tarot dan yang semacamnya. Itu untuk meramal. Kalau zaman kita baheula belum ada handphone, belum ada ini kan biasanya di koran-koran nasional atau koran lokal itu kan ada tuh gambar-gambar bintang-bintang tuh kan. Nanti kita dicocok-cocokkan lahirnya tuh. Kamu bintang yang gambar apa itu? Yang gambar kambing ke, kalajengking apa kan? Nanti mereka meramal kalau kamu berjodoh dengan bintang yang ini nggak bisa. Ya, sebab kamu lahirnya ini, karakter kamu seperti ini, berarti kamu bintangnya ini, kamu cocok dengan bintang itu, kau tak cocok dengan bintang ini katanya. Akhirnya cocok-cocokan kan? Gara-gara bintang-bintangan orang bisa bercerai. Nanti kalau bermasalah di suami istri itu, oh dasar kau bintang itu, gitu jadinya. Bintangnya disalahkan tuh. Salah cari bintang saya katanya. Gitu kan orang-orang dulu tuh. Nah, ini kan dunia-dunia seperti ini zaman dulu luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang dengan dunia handphone, ya syiriknya bukan berhalanya, bukan bintang lagi, handphone berhalanya sekarang ini. Jadi itu namanya munajim. Mereka meyakini tak peredaran bintang itu mempengaruhi tentang manfaat dan pencegah madarat. Ada namanya ramal. Ya ramal itu biasa menggunakan media-media pasir ya untuk meramal. Media-media pasir, orang-orang di padang pasir itu bisa meramal. Tetapi dalam dunia perdukunan yang paling parah adalah sahir, tukang sihir. Karena kalau meramal itu tidak menyakiti orang, dia buat gaduh orang aja. Tapi kalau tukang sihir ini bisa menyakiti orang, bisa sampai membunuh orang, ya kan? Bisa sampai membuat stroke bertahun-tahun, membuat orang susah tukang sihir. Makanya itu dunia sihir, dunia perdukunan yang paling tinggi tukang sihir itu. Makanya kenapa kata Nabi SAW, haddus sahir dharbatu bisayfi. Hukuman penyihir itu langsung penggal kepalanya. Ya, yang menggal tentu pemerintah kan. Ini juga bagian daripada kesyirikan. Ataupun nusrah, maja fi nusrati. Nusrah itu melawan sihir dengan sihir. Ada orang kena sihir, datangkan dukun. Nah, itu namanya nusrah, itu namanya melawan dukun dengan dukun. Nah, itu nusrah, tidak boleh. Nah, itu termasuk amal setan. Ya, kita kan sudah ada solusinya. Ya, solusinya dengan cara diruqyah. Kita ada, Islam itu lengkap kok gitu ya. Untuk menghilangkan dari dukun ada istilah ruqyah, pengobatan sistem Islam. Dengan berbagai macam ruqyah yang diajarkan dalam Islam itu kan luar biasa. Cuma sekarang ini banyak juga kemudian dukun-dukun berkedok ruqyah. Seperti contohnya apa? Ya contohnya kadang-kadang dia baca Qur'annya jelas saja di awal, tapi ujung-ujungnya tak jelas. Baca Fatihahnya jelas, auzubillahi minasyaitonir rajim. Habis baca Fatihah was enggak jelas kan itu ya. Nah, ini kan namanya semi dukun. Karena ruqyah itu enggak boleh enggak jelas, harus jelas. Dia dari doa-doa yang diajarkan Nabi atau dari ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami. Bukan dengan menyebut nama-nama setan, nama-nama jin, ya mambang pohon, mambang ini, itu udah mambang-mambang udah repot kan. Itu mengundang jin, itu sudah dukun namanya. Lah nusrah dalam Islam dilarang. Ya nusrah itu artinya mengobati sihir dengan sihir. Itu tidak boleh, itu kesyirikan. Ya. Kemudian maja fi tatoyur, yang selanjutnya adalah tatoyur. Nah ini yang banyak di masyarakat tatoyur ini. Tatoyur itu begini, dulu di zaman jahiliyah
Kita tahu bahwa tradisi orang jahiliyah ini, mereka kan kalau berniaga kedua tempat aja kan, rihlatas syita'i was-saif kan itu ya, musim dingin dan musim panas. Ke mana? Kedua arah. Kalau tidak ke Yaman, ke Syam. Ya, itu rute perdagangan orang Mekah itu kedua tempat, Yaman, Syam. Cuman jeleknya orang-orang jahiliyah ini, kalau mereka mau berangkat berdagang, maka mereka akan menerbangkan burung. Kalau burung ini mengarah ke Syam, walaupun perjalanannya ke Yaman nggak akan jadi berangkat. Apalagi memang tujuannya ke Syam, kok terbangnya ke arah Syam, makin tidak jadi. Makanya mereka orang jahiliyah menyebut kenapa daerah itu Syam. Syam itu dari kalimat tasya'um. Ya, tasya'um itu artinya menganggap sial. Makanya Syam disebut Syam bagi orang tradisi jahiliyah itu artinya membawa kesialan. Jadi kalau menerbangkan burung kok ngarahnya ke Syam, berarti ini bawa kesialan nih. Nggak jadi dagang mereka. Sejak itulah maka mereka disebut tatoyur, menjadikan buntung dan untungnya perniagaan itu dengan menerbangkan burung. Namanya tatoyur. Ya. Lah kemudian berakhir belakangan tato ini kan berkembang. Dulu saya masih kecil-kecil, orang di desa-desa itu kok banyak orang yang melihara perkutut. Ya. Nanti kalau suara pagi perkutut tuh ada suara tertentu, ini hoki. Ya, jadi suara perkutut itu bawa hoki. Ini kalau ada tersedak-sedaknya lagi flu mungkin tak lah kan itu. Tapi kalau bunyi tertentu perkutut itu katanya itu membawa hoki. Akhirnya berkembang kepada ikan lohan yang nong-nongnya makin besar tuh bawa hoki kan ya. Sampai kepada pohon janda lobang kan, janda bolong kan gitu ya. Apa macam-macam kan? Itu sebenarnya kan jenis tatoyur itu. Makanya kenapa kemudian tatoyur itu kan diistilahkan para ulama menganggap sial ataupun untung dari yang dilihat, dari yang didengar, dari yang dimimpikan, dari yang dirasakan. Nah, maka ini kesyirikan. Ini kalau tangan kanan yang kesemutan katanya, ini mau dapat gaji, dapat duit. Ini kalau yang kesemutan tangan kiri ini yang datang debt collector katanya. ini kan tatoyur ini, tidak bisa. Ya. Jadi itu tatoyur seperti itu sampai ke angka 13 tuh angka berapa di pesawat itu juga nggak ada. Sampai ke pesawat loh, angka sial itu tidak ada. Padahal tidak ada angka yang sial itu. Sampai kepada hari, orang dulu itu kalau mau nikah harus nanya dulu sama orang pintar. Kira-kira hari apa, bulan apa, tahun apa. Ya, ini kan repot ya. Padahal Islam itu menganggap semua hari, semua minggu, semua tahun itu baik. Bahkan dengan sendirinya Rasul sampai mengatakan la tasubbud dahra fa inna ma ana dahrun. Allah berfirman dalam diskusi, Rasul bersabda, jangan mencela waktu, karena aku yang membolak-balikan waktu. Jadi ketika kita menganggap bahwa ini bulan sial, ini bulan untung, itu sama dengan mencela yang menciptakan bulan. Dengan mengatakan ini hari baik, itu hari tak baik, sama dengan mencela yang menciptakan hari. Ini kan bahaya. Semua hari baik, semua hari tidak ada yang sial. Semua bulan baik, semua bulan tidak ada yang sial. Jadi dengan kemudian kita tatoyur dengan hari, dengan waktu, itu sama dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kan salah satu jenis kesyirikan juga, namanya tatoyur. Kalau ada gadis yang makan di pintu, lambat jodohnya, perasaan makin cepat kan, banyak nengok kan. Dan dulu macam-macam tuh. Ada yang kalau mandi istrinya lagi hamil tidak boleh ngelilitkan anduk di leher, nanti bayinya takut kelilit ari-arinya katanya. Lah, apa urusan anduk yang dililit suami dengan bayi pula kan itu? Ini kan macam-macam tuh orang-orang yang tatoyur itu. Nah, itu kesyirikan, Islam tidak ada. Itu khurafat tuh namanya. Khurafat. Sekarang kan banyak khurafat tuh. Ini muncul nih, ada yang menguasai bahasa Suryania, itu makoli itu apa tuh? Kan gitu. Katanya dia bisa membuka pintu langit, gawang neraka dia yang jaga katanya kan. Dia bisa manggil hujan, bisa berdialog dengan malaikat. Loh, kan hebat pula kan itu. Ini nggak beres ini orang ini. Ini kan khurafat. Ini kan dukun. Dan saya nggak yakin juga itu bahasa Suryani. Itu kan bahasa Arab, itu bahasa TKI itu. Makoli itu nggak jelas tuh. Karena kita tidak sah lagi bahasa Suryania memang ada. Ya, bahasa Suryania itu ada yang memang mengatakan itu bahasa pertama Nabi Adam. Ada yang mengatakan bahasa Arab lah bahasa pertama Nabi Adam. Ada yang mengatakan bahasa Yunani dan begitu seterusnya. Jadi itu masalah khilaf ulama. Tapi kan dengan perselisihan ulama tidak ada yang sahih karena tidak berdasar, semua diambil dari kisah Israiliyah. Yang jelas bahwa ngapain kita sibuk dengan bahasa Suryania yang sulit dipelajari, yang jelas-jelas bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa Arab itu aja dipelajari. Karena kalau kita tidak belajar bahasa Arab, tidak bisa kita paham dengan Quran, tidak bisa paham dengan hadis.
Karena Quran dan hadis bukan bahasa Suryani, kok sibuk-sibuk dengan bahasa Suryani pula. Itulah bahasa terbaik bahasa Arab. Bahasa Arab tidak ada bahasa yang paling pusat di dunia ini melebihi bahasa Arab. Kalau memang ada bahasa yang lebih hebat daripada bahasa Arab, bahasa Suryani, ya tentu Al-Quran menggunakan bahasa itu. Karena Allah pasti memilih bahasa terbaik. Tapi rupanya Allah memilih bahasa Arab. Berarti itulah bahasa terbaik di dunia. Ya. Taib, ya, kok jadi lari ke Suryani tadi. Nah, kemudian juga maja'a fil istisqa'i bil anwar. Ini juga bagian dari kesyirikan adalah menasabkan hujan itu ke bintang-bintang. Ya, menasabkan hujan kepada seolah-olah peredaran bintang itu yang mendatangkan hujan, tidak. Dan saya kira banyak lagi ya, di sana ada ria, ada beramal karena dunia, kemudian juga ada yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, ataupun mencela waktu, atau menggunakan kalimat lau di masyarakat itu, kalau seandainya aku tidak seperti ini tentu tidak akan seperti itu kesyirikan, tidak boleh, menolak takdir. Ya, umpamanya ada seorang yang keluarga dia dibawa ke dokter dengan harapan sembuh atau mati. Akhirnya mengatakan tuh kan seandainya tidak dibawa ke dokter dia masih hidup katanya. Nah, nggak boleh ngomong begitu. Entah kematian kan sudah takdir. Atau sebenarnya udah malas mau keluar, tapi tidak tahu tiba-tiba bergerak mau keluar aja, tahu kecelakaan. Habis kecelakaan nanti ngomong, seandainya tadi tidak keluar, tadi tidak mungkin celaka. Kata siapa? Kalau sudah takdirnya nggak keluar pun pasti kepleset di rumah. Kalau sudah ditakdirkan hari itu celaka, gimana caranya Allah buat celaka dia? Nggak mesti harus keluar kecelakaan itu kan? Bisa saja kepleset di kamar mandi. Ya, jangan bilang coba tadi nggak keluar, katanya nggak patah tangan. Iya, kalau Allah takdirkan patah tangan, mungkin tidak ketabrak motor, mungkin kepleset di kamar mandi, nanti patah juga tangannya kan? Kalau sudah ditakdirkan patah tangan. Jadi tidak boleh mengatakan seandainya itu. Karena kalimat seandainya itu pintu pembuka amal setan. Karena menolak takdir itu kesyirikan, tidak boleh. Nah, itu juga kalimat-kalimat seperti itu jangan diucapkan, itu karena bagian daripada mungkirul qadar namanya, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi lah contohnya. Wallahu alam, ini diantara contoh-contoh kesyirikan. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu pertanyaan karena mengenai kita selesai jam 10 kan. Iya. Jadi nggak boleh lebih dari 10 kan. Sohe, saya pun ada undangan makan jam 10. Jadi tidak boleh lebih dari jam 10. Kita kalau kayak gini kan, kajian nih ada kayak gini menu konsumsi gitu kan. Terus kan ada orang ngomong ambil berkahnya harus makan gitu. Atau gimana lah, terus misalnya kita ngaji baca Al-Quran, kita buka ayat terus kita kaji terus selesai ngaji kita minum gitu. Itu gimana tuh? Berkah itu kan ada sesuatu yang ternaskan, ada yang tidak ternaskan. Kalau yang ternaskan tidak apa-apa, seperti Zam-Zam, memang air berkah kan. Ataupun air ruqyah yang kita bacakan, memang itu ada berkahnya. Ya, memang ada bacaan Quran jadi obat kan gitu. Ataupun minyak zaitun, memang itu diambil dari syajaratun mubarakah, kata Allah kan, pohon yang diberkahi. Kalau secara nas ada berkahnya, tidak apa-apa. Tapi kalau secara nas tidak ada berkahnya, ingat berkah itu datang dari Allah, bukan dari kita. Kadang-kadang kita ini latah dengan kedatangan si anu jadi berkah, nggak boleh sebenarnya mengucapkan kalimat itu, karena orang tidak memberkah. Ya, tapi kita katakan kalau bukan berkah Allah, kemudian kamu, itu nggak masalah, tetap nasabnya kepada Allah. Dengan sama dengan kalimat kalau bukan karena kamu, ini nggak boleh. Memang bahasa di masyarakat kan sering, aduh kalau coba dulu waktu ke Batam nggak kamu tolong, mungkin saya dah kerek. Itu nggak boleh kalimat itu. Ya, untung ada kamu, nggak boleh. Coba biasakan, walaupun itu sudah jadi latah kebiasaan di masyarakat. Cobalah kalimat itu diganti dengan kalimat-kalimat tauhid yang tersusun dengan minimalnya kalau bukan karena Allah, kemudian pertolongan kamu. Kan enak tuh bahasa itu. Jadi Allah itu tidak pernah ditinggal. Ya, tetap kita katakan seperti itu. Atau umpamanya dalam dunia kesehatan, kadang-kadang ada kalimat-kalimat dokter itu yang kadang-kadang kurang ajar. Contoh umpamanya ada nih keluarga pasien datang ke dokter, dok, bagaimana kondisi ibu saya? Kira-kira sembuh enggak? Saya sih akan berusaha, kata dokter. Sisanya saya serahkan ke Allah. Bayangkan, sisanya saya serahkan ke Allah. Apakah kurang ajar? Karena ada itu, tidak boleh dokter ngomong itu. Saya akan usaha, sisanya saya kasih Allah. Sisanya, harusnya sisanya sama kita. Harusnya jangan ngomong gitu bahasanya. Ya serahkan aja kepada Allah. Saya akan berusaha. Kan enak gitu. Bukan saya akan berusaha, sisanya saya kasih Allah. Itu kurang ajar. Jadi hal-hal yang seperti itu, bahasa-bahasa itu tetaplah kita perbaiki, karena bahasa ini mempengaruhi kepada akidah. Jangan salah ya. Ada bahasa, makanya ada hadis yang mengatakan apa? Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min subtillahi la yulkilaha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Ada seorang hamba, kata Rasul, mengucapkan satu kalimat, lihat,
bahasa Rasul bukan berkalimat-kalimat, satu kalimat. Ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat tanpa sadar dia ucapkan, tapi satu kalimat itu membuat Allah murka, cukup memasukkan ia ke dalam neraka sejauh barat dan timur. Ya kan, kita kan ngomong kadang nggak sadar kan bahwa itu kalimat syirik, itu karena tidak belajar. Coba kalau belajar tauhid kan tahu itu kalimat syirik kan, sehingga tidak terucap. Karena tidak belajar terucap tanpa sadar masuk dalam hadis ini. Akhirnya memasukkan dia ke jahanam tanpa sadar juga. Sebagaimana dia tanpa sadar mengucapkan bahwa itu perkara yang dimurkai Allah, Allah pun akan memasukkan dia ke dalam jahanam. Naudzubillah. Makanya penting juga sih belajar tauhidnya, memang harus dipelajari. Karena itu menyangkut keseharian kita. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya. Karena pas jam 10. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala.